Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Ya, walaupun beberapa teman-teman tidak bisa hadir, kiranya kita tetap bersuka cita karena kita boleh datang ke hadapan Tuhan, boleh juga menerima kebenaran firman Tuhan. Kita setiap hari makan 3 kali sehari, ya. Tetapi kita sebenarnya juga manusia itu mempunyai jiwa dan roh yang perlu juga makanan rohani. Ya, kalau kita hanya makan hanya mungkin membaca firman atau mendengar firman seminggu sekali, sebenarnya itu nggak cukup, ya. Tetapi biarlah kita pergunakan waktu yang baik ini untuk bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam perenungan, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan sudah menghantar kami, dan Tuhan memberi kami kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur kepadamu. Karena itu Tuhan, biarlah hati kami berpenuh dengan puji-pujian, dan kami juga terus mempunyai satu kerinduan untuk belajar, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berjalan di dalam jalan Tuhan, untuk melakukan apapun dalam hidup kami berdasarkan kebenaran Tuhan. Tuhan juga mengajar kami agar di tengah-tengah kehidupan kami bukan hanya memikirkan diri kami, tetapi juga selalu memikirkan kebaikan, keselamatan orang-orang yang ada sekitar kami. Tuhan, inilah kerinduan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami semua siap untuk mendengar dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tema kita pada pagi ini yaitu saling mendorong dalam kasih. Kayaknya ini terus-menerus kita ulang, ya. Karena memang kalau terus-menerus diulang berarti itu hal yang penting. Ya, karena kasih ini selalu dibicarakan, tapi apakah dilakukan? Karena itu kita sudah membaca tadi, ya, kita sudah membaca firman Tuhan. Saya tambahkan sebenarnya ayatnya dari ayat 23, ya, tetapi sebenarnya kita masuk ke ayat ke-22 karena ayat-ayat ini sebenarnya berbicara 3 hal yang penting di dalam kekristenan, yaitu mengenai ayat 22 mengenai iman, yang 23 mengenai pengharapan, 24 mengenai kasih, 25 mengenai komunitas atau beribadah, ya. Ada satu pepatah mengatakan, jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi kalau kalian ingin berjalan jauh, mau jalannya jauh, ya, berjalanlah bersama-sama, ya. Mungkin pepatah ini tepat juga bagi saya, ya, karena kalau saya suka jalan ke hutan atau olahraga, ya, kalau mau cepat sendiri, ya, sejalan sendiri, karena saya sering tinggalkan semua, ya. Saya orangnya jalannya cepat sekali, ya. Berapa rekan-rekan saya ajak orang Vietnam, ya, orang Malaysia, orang Indonesia, rekan-rekan mahasiswa di Trinity, saya ajak, saya jalan cepat sekali, udah di belakang. Tapi sebenarnya di dalam kita berjalan bersama-sama itu sebenarnya ada percakapan, ya, sebenarnya ada percakapan satu sama lain, dan itu yang saling menguatkan, ya. Jadi patah ini, kalau mau cepat-cepat jalan sendiri, tapi kalau mau jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Rekan-rekan sekalian, kita memang hidup di dalam dunia yang boleh dikatakan makin hari makin individualisme, ya. Dan sering sekali kita menjadi sendirian ataupun tidak mempunyai komunitas. Bahkan ada orang-orang yang kalau kita melihat di mall, ya, di keramaian, banyak orang-orang yang di dalam keramaian juga merasa sendirian. Bisa nggak seperti itu? Bisa, ya. Jadi di mall-mall itu kalau kita lihat tatapan mata orang ini kok kosong, ya, di tengah-tengah keramaian yang begitu besar, ya. Karena itu sebenarnya di dalam gereja itu sendiri, gereja itu adalah komunitas atau dalam istilah Alkitab adalah tubuh Kristus di dunia ini. Nah, tubuh Kristus itu menunjukkan satu ikatan hubungan yang sebenarnya sangat erat sekali. Kita tidak bisa terpisahkan dengan saudara-saudara seiman, ya. Karena itu kita harus melihat gereja itu bukan hanya diri kita, tetapi juga sebagai satu komunitas, satu keluarga daripada Allah, ya.
Karena itu kita lihat 3 tema ini menjadi tema yang penting bagi kita. Kalau kita melihat ayat yang 22, dia mengatakan bahwa iman itu membawa kita dalam hubungan dengan Tuhan yang kita tidak nampak. Melalui penebusan Kristus itu kita diperdamaikan dengan Allah, kita menjadi anak-anak Allah, kita disatukan dengan Allah. Ya, iman itu kita perlukan karena kita tidak melihat Allah, tapi kita harus percaya kepada Allah. Ya, Yesus itu datang 2000 tahun yang lalu. Tapi kita sekarang bisa percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia itu hanya bisa melalui iman, ya. Iman itu juga adalah sesuatu yang diberikan Tuhan sebenarnya. Kalau kita telusuri, bukan dari kita. Tuhan memberikan iman itu pada kita, baru kita bisa bersatu dengan Tuhan kita. Tetapi ada yang kedua yang penting dalam kita menjalani, yaitu pengharapan, ya, yaitu kita dengan iman ini kita menjalani hidup kita, mengarahkan diri kita itu kepada satu tujuan, yaitu kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah sudah hadir, tapi kerajaan Allah juga akan disempurnakan, betul ya? Kita hidup dalam kerajaan Allah sekarang ini, tapi belum sempurna, akan disempurnakan. Karena itu dikatakan, biarlah kita menaruh pengharapan kita bahwa kerajaan Allah itu pasti akan terwujud. Nah, dengan demikian sebenarnya kita menarik pengharapan, kepastian pengharapan penyempurnaan kerajaan Allah, di mana dosa tidak berkuasa, di mana orang jahat tidak ada, di mana sakit penyakit juga tidak ada lagi, di mana tidak ada lagi air mata. Itu adalah pengharapan penyempurnaan kerajaan surga. Tetapi itu kita tarik di dalam hidup kita sekarang ini menjadi satu pengharapan, kekuatan bagi kita. Nah, itulah pentingnya pengharapan. Jadi pengharapan itu seperti kita melihat bab terakhir atau catatan terakhir dari satu buku atau kisah, misalnya kisah novel atau lain-lain sebagainya. Kita membaca halaman pertama, halaman kedua, halaman bab yang berikutnya. Nah, sekarang di dalam novel-novel itu pasti ada cerita yang dinamis, ya. Ada kadang kalah, ada kadang mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita intip, ya, kalau kita mau intip catatan terakhir daripada buku itu cerita apa? Ya, biasanya menceritakan kemenangan orang yang benar. Ya, pahlawan-pahlawan itu udah dipukul, dibuang dan lain sebagainya. Tetapi cerita akhirnya itu, ya, pasti menang. Kebenaran pasti menang. Biasanya cerita seperti itu. Walaupun sekarang nggak demikian juga, ya. Ada banyak film-film yang di akhir juga ada plot apa namanya, twist, ya, ya. Yang tiba-tiba buat kita nggak terduga, rupanya ya orang yang baik itu bisa jadi orang jahat. Nah, ini sudah tidak umum. Tetapi biasanya yang terakhir itu, cerita akhir itu adalah cerita kebenaran pasti menang, ya. Nah, itulah pengharapan kita. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita perlu punya iman, kita perlu punya pengharapan. Tetapi dalam keseluruhan hidup kita di dunia maupun di dunia yang akan datang itu, yang paling utama adalah hidup dalam kasih Allah. Kasih menjadi sesuatu yang utama, tertinggi, dan yang tetap ada selama-lamanya. Ya, dalam 1 Korintus pasal 13 dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar adalah kasih, karena iman dan pengharapan itu nanti kalau kita bertemu Tuhan, itu tidak diperlukan lagi. Kita sudah tidak ada lagi keraguan, tidak lagi pertanyaan, kita bisa bertatap muka dengan Tuhan. Tetapi waktu itu masih ada satu bagian yang penting, yaitu kasih, ya. Kasih yang daripada yang sudah dicurahkan itu menjadi sesuatu yang selama-lamanya. Karena itu kasih menjadi terbesar dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya, oke, di dalam bagian ini kita bisa melihat tiga hal yang penting, ya, di sini, yaitu bagaimana menerapkan kasih itu yang penting menurut saya. Ya, menerapkan kasih itu saya mencatat ada 3 hal di sini, yaitu saling memperhatikan, kemudian saling mendorong, kemudian saling
melakukan di dalam pekerjaan yang baik, ya, ayat yang ke-24 ini. Oke, saya coba melihat bagian ini di dalam bahasa aslinya. Saling memperhatikan itu ya bukannya saling say hello gitu, memang perlu say hello ya. Tapi kadang-kadang itu menjadi formalitas, ya, menjadi kadang-kadang dia tidak ada artinya. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan, saling memperhatikan ini, katanomen ini, itu mempunyai arti yang lebih dalam, yaitu memahami dengan turun ke bawah, memahami dengan jelas dan lengkap. Nah, ini juga satu hal yang penting juga di dalam hubungan kita di dalam gereja. Tapi sejauh mana sebenarnya kita saling memperhatikan seperti yang dituntut Tuhan? Ya, kadang-kadang kita hanya komunitas gereja hanya menjadi komunitas yang say hello aja. Tetapi saling memperhatikan ini, memahami sampai turun ke bawah. Kira-kira ya, memahami sampai mengerti apa yang dialami orang lain itu, apa yang menjadi luka dia, apa yang menjadi pergumulan dia, apa yang menjadi ketakutan dia, memahami dengan jelas dan lengkap. Itulah saling memperhatikan itu. Nah, semoga kita coba bisa sedikit meningkatkan kualitas saling memperhatikan ini. Jadi ini kualitas yang penting di tengah-tengah gereja, ya. Yang kedua yaitu saling mendorong, ya, saling mendorong, ya. Ini berarti dengan aktif mendorong semangat dalam kasih, ya. Dengan aktif itu berarti ya kita yang mengambil inisiatif, ya, kita betul-betul yang menunjukkan diri kita itu ingin membangun orang yang kita jumpai. Itu adalah saling mendorong, aktif mendorong dengan penuh semangat, ya, dengan penuh semangat. Ini juga hampir berkaitan dengan tadi memperhatikan itu. Jadi dengan penuh semangat. Kalau ada teman yang bergumul, ya sikap kita sebenarnya jangan pertama-tama ya memang begitu orangnya, atau ya memang begitu dia itu, memang itu sifat jeleknya dan lain sebagainya. Ya, coba jangan hanya kita manusia itu selalu memperhatikan kejelekan orang, tetapi di sini adalah bagaimana kita bisa dengan aktif membangkitkan semangat orang yang jatuh itu, ya. Jadi itu artinya mengasihi dalam komunitas Kristen, ya. Yang ketiga yang saya catat di sini yaitu di dalam pekerjaan yang baik. Kalau itu indah, mulia, baik, terhormat, ya. Jadi kiranya itulah yang menjadi bagian kita di dalam mengasihi, ya. Nah, kita sudah membahas panjang lebar soal mengasihi, tapi dalam bagian ini katakan mengasihi diwujudkan dengan saling memperhatikan, saling mendorong, dan dalam kerjaan yang indah dan mulia. Kiranya itulah yang menjadi bagian daripada hidup kita. Ayat yang terakhir, ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini juga penting, ya. Jadi bagaimana itu kita harus punya sikap tetap di dalam komunitas Kristen, tetap di dalam komunitas gereja. Kita tidak sempurna. Apa yang dia katakan tadi, saling mengasihi itu kadang-kadang tidak terwujud. Kadang-kadang banyak orang bisa kecewa terhadap gereja, terhadap komunitas, terhadap pendeta, terhadap majelis, terhadap rekan pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan pada pagi ini mengatakan, jangan kita menjauhkan diri, meninggalkan, atau tidak peduli lagi. Saya mau bergereja, tidak mau gereja, itu urusan saya. Saya tidak, orangnya nggak usah campuri, tidak peduli. Nah, tidak boleh demikian sikap kita, ya. Pertemuan-pertemuan indah seperti sudah dibiasakan. Nah, kata biasa ini saya lihat itu habit, ya. Itu sesuatu yang sekali dibuat atau kemudian dibuat lagi berulang-ulang, kemudian menjadi habit, ya, menjadi kebiasaan. Jadi sesuatu yang tidak berasa lagi tidak enak kalau tidak ke gereja misalnya, ya. Nah, itu bisa seperti itu kalau kita meneruskan menjadi habit seperti oleh beberapa orang. Nah, ialah mari kita saling menasihati,
giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya. Jadi ini penting juga bagi kita di atas semua kelemahan, keterbatasan gereja, ya, kita diminta untuk tidak kecewa, ya, tetapi selalu kita yang aktif. Kalau orang lain tidak peduli, saya yang mau peduli duluan. Kalau orang lain tidak memperhatikan saya, tidak apa-apa, tapi saya ingin memperhatikan orang lain duluan, ya. Nah, ini yang perlu kita bangkitkan sikap seperti ini, ya. Nah, setidaknya, ya, kita bisa mulai dari diri kita. Jadi jangan, ya, melihat kelemahan gereja dan komunitas Kristen atau teman-teman Kristen, dan kita meninggalkan ibadah. Karena ibadah, pertemuan-pertemuan seperti inilah yang menyatukan kita di dalam Tuhan, ya. Saya mengumpamakan seperti ini, tungku api ini, bara api, kalau satu itu cepat padam, ya, betul nggak? Nah, saya sekarang mungkin jarang kita pakai, ya, tapi dia dulu banyak arang itu, ya, kita di cakwe tiaw arang enak, ya. Panas, dia ada percikannya masuk ke kue tiaw, dia smoky, ya, smoky, oke. Jadi tapi intinya bahwa satu arang itu, satu bara itu, kalau hanya satu itu dia tidak akan bertahan lama. Tapi kalau banyak, ya, disatukan, dia bisa membuat sesuatu yang memasak cakwe tiaw dengan memasak sesuatu yang enak dan lain sebagainya. Tapi juga jangan terlalu besar apinya, ya, saling membakar satu sama lain, gosong. Jadi intinya bahwa kalau kita ada di dalam persekutuan ini, ada kehangatan, ya, maka kita akan menghasilkan hal-hal yang baik, memproduksi hal-hal yang baik di dalam komunitas kita. Kiranya komunitas kita yang walaupun kecil ini bisa mewujudkan apa yang dikatakan firman Tuhan ini, ya. Tuhan memberkati kita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kami tahu Tuhan, di dalam kecenderungan manusiawi kami sering menjadi orang yang individualis. Kami ingin melakukan sendiri, kami merasa kami bisa melakukan dengan kekuatan kami. Tetapi Kau panggil kami menjadi satu komunitas dalam tubuh Kristus, khususnya yang tertanam di dalam gereja lokal. Tuhan, ajar kami untuk boleh sungguh-sungguh saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih, dan melakukan pekerjaan yang baik bersama-sama. Terima kasih Bapa, biar apa yang Tuhan rindukan itu boleh terwujud di dalam hidup kami, juga di dalam komunitas kami yang kecil ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.